Ya, silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Awal Ariwinanda, NIM P3B1 20.012, jurusan D3 Teknik Arsitektur. Kali ini saya akan mempresentasikan rekayasa bahan material dengan judul Arsitektur Rustic yang dibimbing oleh dosen Muhammad Zakaria Umar STNT. Yang pertama, definisi fasad. Istilah fasad berasal dari bahasa Prancis, yaitu facade, bahasa Italia facita atau fascia, serta bahasa Latin kata fascia yang memiliki arti wajah dalam sebuah bangunan. Fasad adalah wajah dari bangunan fasad. Fasad adalah tampilan muka pada eksterior sebuah bangunan. Umumnya terutama yang dimaksud adalah bagian depan, tetapi kadang-kadang juga bagian samping dan belakang bangunan, meliputi suatu desain sebuah bangunan, baik itu rumah dan lainnya. Fasad merupakan elemen pertama yang dapat dilihat dan dinilai oleh orang lain dari luar bangunan yang dapat menunjukkan karakter, kesan, keunikan, serta keindahan bangunan. Selanjutnya komponen fasad. Yang pertama ada dinding, pintu, jendela, kanopi, pencahayaan, setapak, atap, pagar, dan tanaman. Arsitektur rustic. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, rustic adalah berkarat, berkesan, pedesaan, tua. Lebih jelasnya, arsitek Probo Hindarto menjelaskan rustic adalah gaya dalam arsitektur dan interior yang menitik beratkan kesan alami dan material yang tidak dihaluskan seperti kayu, batu, logam, dan sebagainya. Fokus desain rustic adalah menciptakan suasana santai dengan menonjolkan penggunaan kayu, batu, dedaunan, dan elemen organik lainnya. Gaya ini menampilkan elemen kayu semakin banyak ketidaksempurnaan dan semakin kasar konstruksinya, maka biasanya akan semakin baik. Kesan yang ingin ditampilkan dari gaya satu ini, kehangatan dan kenyamanan. Berikutnya contoh bangunan rustic. Ini yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Observasi BTN tipe 36, bangunan tipe 36 yang telah saya observasi terletak di daerah Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, yaitu BTN Mako Polres Konawe. Untuk data pemilik BTN, nama pemilik Anton, alamat BTN Mako Polres Konawe, Blok C nomor 36, Unaha. Kerjaan wirausaha, luas lahan 9 meter kali 13 meter, luas bangunan 6,5 meter kali 9 meter. Status bangunan rumah pribadi. Untuk data fisik bangunan, tampak depan. Untuk bagian tampak kanan, tampak bagian kiri. Di bagian kiri juga. Tampak belakang bangunan. Dan titik bangunan BTN untuk lokasinya. Berikut contoh inspirasi bangun fasad dengan gaya arsitektur rustic. Yang pertama itu material pagar besi dengan kombinasi roster beton. Yang selanjutnya atap karpot menggunakan atap transparan solar tube. Dinding menggunakan material batu alam. Untuk atap bangunan utama menggunakan material atap aspal. Tanaman hias pohon, palem ekor tupai. Pagar balkon material besi. Lampu hias penerangan rumah. Plafon material PVC. Pintu pagar material besi. Untuk tanaman hias Lee Kuan Yew. Untuk lantai teras yang desain secara menyilang tegel dan memberi jarak untuk celah tumbuhan tanaman rumput yang memberi kesan menarik dan alami. Untuk kaca jendela bangunan yaitu kaca jendela ribbon. Pagar balkon kaca, atap balkon kaca, pintu kusen aluminium, lampu pagar hias, lampu hias rumah, kusen jendela aluminium, ventilasi roster beton, pagar besi, pagar batu kali, atap bambu, atap rumput, dinding batu alam, kaca jendela ribbon, pintu PVC,
tangga besi, tanaman hias, pohon cemara, pagar balkon kaca, pintu besi. Untuk alternatif satunya seperti ini. Kusen aluminium, roster beton, batu alam, atap rumput, atap solar tube, atap solar plat, tanaman Lee Kuan Yew, lampu hias, tanaman palem, pagar batu kali, lantai bersara rumput, pintu pagar besi, tanaman pucuk merah. Untuk alternatif 2, batu alam, lampu hias, roster beton, atap bitumen, kanopi, pintu pagar besi, kusen aluminium, tanaman bunga bambu, pagar batu bronjong, bunga pisang, klantea. Untuk alternatif 3-nya, ada dinding bata ekspos, atap solar plat, roster beton, atap aspal, batu alam, tanaman Lee Kuan Yew, lampu hias, tanaman ketapang kencana, pagar batu kali, bangunan tanah bunga bambu, pintu PVC, ada pintu pagar besi, dan kaca jendela. Untuk pembobotannya di sini yang menang yaitu alternatif 1. Tampak depan desain sebelum, tampak depan desain sesudah. Tampak samping kiri sebelum, tampak samping kiri sesudah. Tampak samping kanan sesudah. Ini tampak belakang sebelum, tampak belakang sesudah. Untuk pemasangan materialnya, di sini yang pertama ada atap aspal, ukuran 100 x 30 cm, harga kurang lebih 145.000. Ciri-ciri kuat, tahan banting, kedap suara, bahan penyusun, fiberglass, aspal, butiran mineral, strip silen. Untuk alat kerja, meteran, pensil, gergaji, cutter. Untuk cara pemasangan, yang pertama pemasangan reng, pemasangan material pendukung, pemasangan material pelindung, pemasangan pelapis pelindung anti bocor, dan pemasangan atap aspal. Untuk selanjutnya, atap solar plat. Ukuran kurang lebih tebal 1,2 mm, lebarnya 1,1 mm, 1 meter, panjang 20 meter. Jumlah untuk harganya kurang lebih 450.000. Ciri-ciri tahan lama, tahan cuaca, tidak mudah terbakar, meredam panas. Bahan penyusun polikarbonat. Alat kerja gergaji, tang, lem, meter, bor, dan baut. Cara pemasangan mengukur solar plat. Kedua, memotong solar plat. Ketiga, mengukur baut pada solar plat. Yang selanjutnya mengelem pada solar plat. Selanjutnya material dinding batu alam. Ukuran 40 x 40 cm. Harga kurang lebih 85.000. Ciri-ciri pertama, berbentuk persegi panjang, tekstur kasar, keras dan kuat. Bahan penyusun batu alami. Alat kerja alat pemotong, waterpass, palu, dan benang. Cara pemasangan, yang pertama memasang benang patokan, membersihkan dinding, membasahi dinding, memberikan campuran spesi, memasang batu alam yang telah dipotong sesuai ukuran. Selanjutnya ada lampu hias, ukuran kurang lebih 30 x 10 cm, jumlah 6 buah, harga kurang lebih 150.000. Ciri-ciri, yang pertama berbentuk persegi panjang, bermotif berbahan plastik. Bahan penyusun, plastik aluminium, kabel, fitting, bahan lampu, dan baut. Alat kerja, baut, obeng, bor, dan lem.
Cara pemasangan yang pertama, mengebor tembok untuk lubang baut, menempelkan lampu hias pada dinding, memberikan lem silikon, memasang baut, hubungkan kabel lampu hias pada listrik. Yang selanjutnya, roster beton, ukuran 20 kali 20 kali 8 cm, jumlah 28 buah, harga 15.000 per buah. Ciri-ciri berbentuk persegi kotak, tekstur kasar, kuat, bermotif. Bahan penyusun campuran spesi, air, dan cetakan. Alat kerja, skop, cangkul, sendok, semen, cetakan, palu, benang tukang. Cara pemasangan, memasang benang ukur, memberi campuran spesi pada campuran roster, memasang roster. Selanjutnya kusen aluminium, ukuran 200 kali 150 cm, jumlah 4 buah, ciri-ciri warna putih, hitam, dan silver, tekstur halus, bahan penyusun aluminium, alat kerja, gunting pemotong, meter, lem silikon, baut, bor. Cara pemasangan, yang pertama mengukur kusen aluminium, memotong kusen aluminium, memasang kusen, mengelem kusen, mengebor lubang engsel, memasang daun jendela. Untuk pintu yang digunakan yaitu pintu PVC, ukuran 200 kali 130 cm, jumlah 2 buah, ciri-ciri, tahan air, anti rayap, kuat, tekstur halus. Bahan penyusun 30% kayu, 70% plastik. Alat kerja, bor, dan baut. Cara pemasangan, mengebor lubang engsel, memasang pintu PVC, memasang baut engsel. Yang selanjutnya pagar batu kali, ukuran 650 kali 250 cm. Bahan penyusun batu kali dan besi. Untuk selanjutnya itu batu alam, pengertian batu alam. Batu alam merupakan batuan yang berasal dari alam. Batu alam ini identik digunakan sebagai material konstruksi bangunan. Fungsinya memberikan kesan alami serta tampilan yang dekoratif. Menjadi salah satu alasan orang untuk memilih material ini untuk dekorasi rumah. Sejarah batu alam, orang Mesir kuno adalah peradaban pertama yang membuat, mengolah, dan membangun dengan batu alam. Mereka membangun sebagian besar monumen mereka dengan granit atau batu kapur. Salah satu monumen tersebut adalah The Great Pyramid of the Cheops, yang dibangun dari blok batu kapur besar sekitar 2560 Masehi. Selanjutnya, bangsa Yunani juga menggunakan batu alam dalam pembangunan kuil. Mereka membangun kuil Artemis dengan bahan batu marmer. Bukan hanya kuil Artemis, bangsa Yunani juga membangun berbagai monumen menggunakan marmer seperti Parthenon, Theseum, dan kuil Zeus. Jenis batu alam. Yang pertama batu palimanan, batu gamping, batu marmer atau marble, batu granit, batu candi, batu andesit, batu templek, batu Sukabumi, batu paras Jogja, batu sabak. Kelebihan batu alam. Yang pertama, terkesan natural, elegan, dan mewah. Yang kedua, tidak cepat rusak jika dipasang pada lantai. Jika ada yang rusak, lantai batu alam tidak akan terlihat jelek. Yang keempat, ukurannya fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kelima, rumah dapat menjadi lebih berwarna. Yang keenam, harga jual rumah akan jauh lebih mahal. Untuk kekurangannya, yang pertama, warnanya tidak bisa seragam, namun justru disitulah keunikannya. Yang kedua, memiliki pori-pori yang besar, sehingga harus ditutupi dengan bahan khusus lagi. Yang ketiga, penggunaan batu alam pada lantai dua harus memperhatikan struktur bangunan. Yang keempat, materialnya cenderung berat, sehingga saat distribusi dan pemasangan cukup repot.
Yang kelima, harganya lebih mahal dibandingkan dengan keramik. Sekian dan terima kasih. Semoga menginspirasi. Untuk selanjutnya, pemutaran video dari hasil desain saya. Lo siento mucho, pero me voy, porque a tu lado me di cuenta que nada soy. Y me cansé de luchar y de guerrear en vano, de darle la línea de fuego y de meter la mano. No acepto mis errores, también soy humano. Y tú no ves que lo hago porque te amo, pero ya. Baik, mungkin itu saja yang saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kamu stop screen dulu. Sudah, Pak. Apa tema bangunan tawal? Ya, Pak. Tema bangunan apa? Tema bangunannya arsitektur rustik. Ini kelihatan kursornya Bapak. Ya, Pak. Ini materialnya apa ini? Di sini saya gunakan material Pak. Bata expose. Bata expose. Iya, Pak. Ini ya? Ya. Iya, Pak. Kalau ini kosennya apa kau pakai ini? Dan sama daun pintu. Yang ini, Pak. Saya gunakan kosen Pak, aluminium. Kosen aluminium. Terus daun pintunya apa? Daun pintunya WPC, Pak. Terus ini, yang ini. Kosen apa kau pakai ini? Aluminium juga, Pak. Kacanya? Kacanya kaca riben, Pak. Kaca riben? Iya, Pak. Ada nggak di tabelmu? Ada, Pak. Kaca riben. Ini apa materialnya? Itu solar top, Pak. Solar flat ya? Solar plate, Pak. Katanya itu solar flat. Ini rangkanya dari mana? Dari apa? Rangkanya dari aluminium, Pak. Oke. Terus ini, apa yang ini putih-putih ini? Itu dicat, Pak. Pakai itu dinding kamprot, Pak. Oh, dinding kamprot. Oke. Iya, Pak. Material atapmu kamu pakai apa? Atapnya, Pak. Iya. Yang untuk plafonnya, Pak. Atapmu, atap. Bahan Oh, atap. atapnya atap aspal, Pak. Oke. Ini tanamannya apa nih? Tanaman likuan hiu, Pak.
Ada nggak di tabelmu? Ada, Pak. Oke. Ini materialnya apa nih dindingnya nih? Dinding yang ini, Pak. Saya pakai bata ekspos, Pak. Dindingnya ini. Oh, yang ini, Pak. Udah kelihatan nggak kursornya Bapak ini? Iya, iya kelihatan, Pak. Ini kalau dicat, Pak, warna coklat. Oh. Kosenmu ini, kosen pintu utamamu ini warna apa? Warna coklat juga, Pak. Enggak, kosen pintumu ini warna apa? Bukan warna. Bahannya Materialnya, apa? Pak. Hmm. Material aluminium, Pak. Kosen jendelamu ini apa? Aluminium juga, Pak. Oke. Pengerasan lantai carport tuh kamu pakai apa? Pengerasannya, Pak. Hmm. Untuk TL-nya, Pak. Pakai TL, Pak. Hah? Kenapa kamu ini? Pakai apa ini? Pakai ini, Pak, pakai batu yang di batu alam itu, Pak. Batu granit. Betul. Nah, terus carportmu, Anda kelihatan. Carportmu ini pakai apa? Sama, Pak. Pakai granit juga, Pak. Lantai Yang granit. teksturnya kasar. Kenapa kamu tidak sisakan buat ruang terbuka hijaunya, rumput? Ini materialnya apa ini? Cat, Pak. Ada nggak catmu di tabel? Catnya tapi saya belum masukkan, Pak. Kalau ini apa ini? Ini roster, Pak. Roster beton. Ada nggak di tabelmu? Ada, Pak. Kalau atap carportmu apa? Sama, Pak. Atar solar plat. Oh, solar plat. Iya, Rangkanya? Pak. Rangkanya dari aluminium juga, Pak. Oke. Oke ya, awal hasil desainmu ini bagus sekali ya. Terima kasih, Pak. Ya, hasil desainmu ini bagus sekali. Catatan Bapak ke depannya kamu harus kalau mengerjakan sesuatu itu harus cepat dan tepat. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. oke. Terus ditingkatkan terus kemampuanmu dalam mendesain sehingga kamu bagus di situ. Ya, Baik, Pak. Iya, Pak. oke. Alhamdulillah Ya, kamu telah melaksanakan tugas final RBM dengan baik sekali. Ya, iya, Pak. Terima kasih, Pak. ya. Nanti Bapak akan beri nilai yang bagus ya. Iya, Pak. Oke, Bapak rasa cukup. Ini yang bantu kamu mendesain ada nggak? Ada nggak mentormu? Kalau mentornya, Pak, dari Letting sendiri, Pak. Kiran, Pak. Oh, Kiran. Ada yang kamu sampaikan ke Kiran? Untuk Letting saya Kiran, terima kasih untuk bagi-bagi ilmunya. Mungkin semoga kedepannya bisa belajar lagi sama Kiran, Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah. Bapak rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.